Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kepada semua pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, senang bisa berjumpa kembali. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Minggu 29 Agustus 2021, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa kita semua diberkati berkelimpahan secara jasmani dan rohani oleh karena kasih Kristus kepada kita semua. Baiklah pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama bermazmur kepada Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 43 ayat 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Mazmur pasal 43 ayat 3. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Kualitas yang sesungguhnya dari seorang manusia tidaklah ditentukan oleh keadaan lahiriah yang bersangkutan, namun oleh kondisi batinianya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, manusia karena keterbatasan dirinya lebih memperhatikan apa yang bersifat kasat mata. Sebab mereka tidak dapat melihat lebih dalam daripada itu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah. Ia adalah pribadi yang maha tahu, sehingga dapat menilik sampai ke lubuk hati manusia yang paling dalam. Oleh sebab itu, apabila manusia cenderung membanggakan keadaan lahirianya, maka Allah lebih memperhatikan hal yang tidak nampak oleh indera manusia. Apabila manusia beranggapan bahwa kualitas kehidupannya
ditentukan oleh keadaan lahirianya, maka Allah menilai bobot kehidupannya manusia dari kondisi batinnya yang bersangkutan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, penilaian Allah yang bukan berdasarkan kepada apa yang nampak secara kasat mata, itulah yang dikemukakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 2. Di situ ia menulis bahwa di mata Tuhan orang Yahudi yang sejati adalah mereka yang bukan sekadar disunat secara lahiriah, tetapi secara batinia. Keyahudian mereka tidak dinilai dari keadaan jasmania, tetapi dari kondisi rohaniah mereka. Ia juga menulis bahwa pujian bagi orang Yahudi yang sejati bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Dengan demikian berarti di mata Allah, kualitas yang sesungguhnya dari seorang manusia tidaklah ditentukan oleh keadaan lahiriah yang bersangkutan, namun oleh kondisi batinnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita sering mendengar banyak perkataan, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat penampilan kita. Tetapi banyak orang juga suka memandang dengan cara yang terbalik. Sesungguhnya penampilan kita, apa yang kita lakukan dari manusia jasmania kita, itu menunjukkan keadaan hati kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu pemirsa, kalau kita belajar pada pagi hari ini, sebuah nilai yang tidak bisa kita anggap biasa, tetapi sebuah nilai yang mahal. Bagaimana manusia melihat keadaan seseorang, karena manusia hanya bisa melihat dengan keterbatasannya. Dia hanya bisa melihat keadaan jasmania daripada seseorang. Tetapi Allah tidak demikian. Allah dengan maha kuasanya dapat melihat seseorang sampai kedalaman lubuk hatinya. Oleh sebab itu pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya minta supaya mari saudara-saudaraku, kita sadari kalau kita ada, kalau kita bisa bekerja, kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa berumah tangga, kalau kita bisa mendapat sebuah kebanggaan, sebuah pujian, semua hanya karena anugerah dari Allah. Oleh sebab itu, sepatutnya kita selalu menghormati anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Apa yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita untuk dapat mengelolanya. Saudaraku, kekasih Kristus, sadarlah akan hal ini. Jangan kita takabur, lalu kita merasa segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah milik kita, termasuk hidup kita. Saudara, ingat, semua adalah milik Tuhan. Kita hanya titipan. Oleh sebab itu, jangan kita takabur dengan penampilan kita. Tuhan melihat manusia batinia kita, bukan lahiriah. Oleh sebab itu, hargailah, hormati juga orang-orang di sekitar kita dengan penampilan yang sederhana, yang mungkin bagi kita tidak bagus, tetapi Tuhan ingat mengajarkan kepada kita untuk melihat manusia batinnya. Oleh sebab itu kita juga belajar
dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengikuti sistemnya, mengikuti karakternya, untuk dapat menghormati juga orang-orang yang biasa-biasa. Biarlah kita melakukan semuanya itu karena kita sadar kita bukan milik kita, dan Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah pribadi yang maha tahu. Engkau mampu menilik hidup kami sampai relung hati kami yang paling dalam. Tidak ada apapun yang dapat kami sembunyikan dari pandangan mata-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah diri kami, agar kami senantiasa memelihara kesehatan batiniah kami, melalui menjaga jiwa kami, agar senantiasa dapat dalam keadaan yang selaras dengan firman-Mu. Tolonglah juga diri kami, agar kami menjaga hidup kami dari kemunafikan, yaitu dengan tidak menutupi kondisi batiniah kami yang sesungguhnya dengan hal-hal jasmania yang mengesankan manusia. Namun kami dapat hidup secara transparan di depan orang lain, sehingga hidup kami dapat menjadi saksi-Mu yang benar melalui ketulusan hati kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih untuk perlindungan-Mu yang telah kami alami di sepanjang malam yang kami lalui. Mengawali hari yang baru ini, kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu dengan penuh pengharapan kepada kasih setia-Mu. Kami menyambut hari ini sebagai bentangan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Tolonglah diri kami agar mampu mengisinya dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun yang berkenan kepadamu. Mampukanlah diri kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mengatasi semua perintang dalam kehidupan kami dan melewati hari ini dengan penuh kemenangan. Jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kepadamu kami berlindung, dan kami mohon tuntunan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil dengan baik, hanya karena anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau Engkau beri kesempatan kepada kami untuk boleh mengelola milik-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Pagi hari ini, hamba berdoa untuk seluruh kehidupan gereja-gereja Tuhan. Kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik pagi maupun pada sore hari, baik ibadah yang mereka lakukan secara online ataupun onsite, Tuhan tolong kami. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan, sehingga setiap umat-Mu yang datang bersekutu di dalam tubuh Kristus akan menikmati hadirat-Mu. Berikan kepada kami seluruh umat-Mu untuk datang dengan hati yang bersih, hati yang mencari Engkau karena kami membutuhkan Engkau pribadi, bukan karena berkat-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami semuanya. Oleh sebab itu, hamba juga berdoa untuk seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu menyertai, memimpin, membimbing
umat Tuhan untuk melangkah datang ke rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus, memuliakan Engkau, ya Allah. Tuhan, jamah hati pikiran mereka, berikan rasa haus dan lapar untuk mereka bertindak mencari wajah-Mu. Hamba berdoa untuk keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa Upuyah, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, Pedai, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Bukor Pioper, dan semua keluarga-keluarga yang ada di wilayah ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikan hati yang sungguh-sungguh haus akan kebenaran firman-Mu untuk setiap keluarga ini melangkah. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kasih setia-Mu kepada seluruh keluarga ini. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memohon belas kasihan-Mu bagi semua hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba yang ambil bagian bersama-sama dengan hamba pada pagi hari ini. Hamba mau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-Mu, Bapak Koyam Sunardi, dimanapun berada pada pagi hari ini. Hamba mohon kasih-Mu turun baginya pribadi, bagi hidup rumah tangganya, bagi istrinya, bagi anak-anak cucunya, bagi orang-orang yang dikasihinya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pakai hidup hamba-Mu untuk mempermuliakan Engkau senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Donald Lodik Peter. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang, dimulai dari hidup rumah tangganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarga besarnya, kepada lingkungannya, dan dimanapun dia berada. Biarlah anugerah Tuhan, kasih Tuhan melimpah-limpah bagi orang-orang yang dilayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Siahaya, bersama dengan suami kekasih Bapak Yosef Auri, anak kekasih Seva Auri. Tuhan memberkati hidup pribadi hamba-Mu dan hidup rumah tangganya. Tuhan, bahwa mereka semakin taat dan semakin taat untuk melakukan apa yang Engkau mau. Biarlah mereka boleh mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi mereka di muka bumi ini untuk menyenangkan hati-Mu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka melangkah untuk terus mencari wajah-Mu dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa spesial bagi kakak kekasih daripada Ibu Seli Dona Siahaya, kepada hamba-Mu Bapak Jamie Edwin Siahaya. Hamba mohon Tuhan turut campur tangan bagi hamba-Mu Bapak Jamie Edwin Siahaya yang berada di Jakarta. Tuhan, kasih-Mu turun untuk hamba-Mu ini. Biarlah kekuatan-Mu dinyatakan kepada hamba-Mu. Kalau hari ini hamba-Mu sedang dalam keadaan sakit, Tuhan, kami mau katakan apapun bentuk penyakitnya, kami ikat setiap bibit-bibit penyakit itu. Kami cabut keluar dari kehidupan hamba-Mu Bapak Jamie Edwin Siahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami melepaskan, kami menanam kembali kesembuhan ilahi turun atas Bapak Jamie Edwin Siahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, dan bilur Yesus menyembuhkan hamba Bapak Jamie Edwin Syahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas mereka. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Ibu Diana De Freites yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, kepada suaminya, Rocky Alan Paulus, kepada anaknya, Yemima, dan juga anak kekasih Reinhard. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin hidup mereka untuk tetap taat setia kepada Engkau senantiasa. Berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak James Rudolph Sigarlaki. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati istri kekasihnya, memberkati anak cucunya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus turun melimpah atas hidup mereka. Penyertaan Tuhan turun bagi mereka siang dan malam. Berkat Tuhan jasmani rohani melimpah atas hidup mereka siang dan malam. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Dan pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu menyertai hamba-Mu Bapak James Rudolph Sigarlaki dimanapun dia berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk anak kekasih John. Tuhan memberkati John Limpong dimanapun berada. Tuhan memberkati dia, pribadinya, keluarga besarnya, orang tuanya, orang-orang yang dikasihnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin hamba-Mu ini. Tuhan bawa dia berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari hidup pribadinya, hidup pekerjaannya, dan hidup pelayanannya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang Kau nyatakan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rosalina Fonataba. Tuhan memberkati pribadi hidup hamba-Mu ini. Pimpin dia di dalam tugas pekerjaannya, di dalam hidup rumah tangganya, di hidup pelayanannya. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Rosalina Fonataba. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik kepada pribadinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Biar mereka terus mempermuliakan Engkau, ya Allah. Biar mereka terus bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam semua pelayanan dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam semua aktivitasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mau berdoa Tuhan memberkati orang tua hamba yang berada di Sorong. Bapak Lukas T. Tuhan memberkati. Biarlah hari-hari tuanya dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita-Mu ya Allah. Dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup hamba-Mu Bapak Lukas T. menjadi berkat bagi anak, cucu, cicitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dia dengan kesehatan yang prima. Untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk seluruh keluarga. Masa depan cerah dimanapun berada. Spesial bagi keluarga masa depan cerah Manokwari. Tuhan jamah seluruh hidup hamba-hamba-Mu untuk melangkah datang, beribadah, bersekutu sebagai tubuh Kristus, memuliakan Engkau senantiasa. Ya Tuhan, berkati keluarga masa depan cerah Manokwari dan seluruh keluarga masa depan cerah dimanapun berada. Tuhan memberkati kami dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Bapa.
Sekali lagi hamba berdoa memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah urapan baru turun atas seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan. Sehingga semuanya boleh melayani dengan kekuatan daripada Tuhan, bukan kekuatan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Kita akan berjumpa pada besok pagi, pada pukul 6 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak pemirsa Bapak Ibu, mari kita datang bersekutu di dalam ibadah kita. Baik pagi ini maupun pada sore hari. Ingat, tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan mempercayakan kita, jangan kita gunakan dengan cara yang salah. Tetapi kita harus bisa memanage kebenaran. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan benar hanya untuk kemuliaannya. Hanya untuk kemuliaannya, bukan untuk diri kita. Tuhan memberkati kita. Tetap jaga protokol, hidup sehat, bersih, dan disiplin. Shalom, salam MBC.